Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kacana. Bertemu lagi dengan saya Kiki Kusnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau bikin video cara bermain game Spider-Man 2 menggunakan gamepad yang seperti ini. Ya, gamepadnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat gamepad yang ya murah meriah kalau yang seperti ini. Gamepad yang biasa ya. Model PS2. Mungkin kalau yang menggunakan gamepad PS2 juga akan ada komentarnya, bisa ikuti cara ini. Jadi untuk game Spider-Man 2 ini ternyata sudah saya tes itu belum support gamepad. Di dalamnya di option atau settingan games bagian ya buat kontrolnya itu belum ada ya untuk gamepad. Hanya menggunakan keyboard dan mouse. Dan ini ada caranya, yaitu pakai aplikasi Expander. Sebelum melihat nanti layout game buat game Spider-Man 2, silakan teman-teman simak baik-baik cara pasang Expander bagi yang belum pernah. Boleh diikuti untuk cara-caranya. Nah, ini untuk bahannya ada Expander versi yang saya gunakan 2018-0501 yang saya gunakan ya. Nanti teman-teman bakal dapat dalam bentuk rare seperti ini. Tinggal extract saja ya. Tinggal klik kanan mouse, pilih extract here atau extract to atau juga extract file gitu ya. Sekarang ini posisi saya sudah di extract. Langkah-langkahnya tinggal teman-teman ikuti. Ini nggak perlu mengubah compatibility, nggak perlu menceklis, biarkan aja seperti ini karena ini sudah support, sudah aman ya di Windows. Saya Windows 10. Kalau teman-teman menggunakan Windows 11, kalau nggak bisa, misalkan ada notifikasi, masuk ke properties compatibility, lalu checklist yang bagian ini ya, ubah ke Windows 7 atau biarkan dulu Windows 8. Kalau nggak bisa, ubah ke Windows 7 atau yang di bawahnya. Ini tinggal jalankan saja. Bentar di run as ya, start. Biasanya setiap mau buka itu harus harus kayak install ya. Ini tinggal start, lalu ini pilih program location, ini download associate. Nah, lalu tampil seperti ini ya. Di sini masih kosong, tidak ada apa-apa. Dan langkah selanjutnya supaya sebelum lakukan layout pada game, silakan lakukan dulu layout pada gamepad. Sebelum memasukkan layoutnya, cek dulu fungsi dari gamepadnya. Saya ambil dulu gamepadnya. Fungsi dari gamepadnya di sini masuk ke ya, klik ini, masuk ke properties, lalu di sini ada ya. Bisa dites seperti ini atau dicek ke control panel. Di sini sudah masuk, sudah kedetek untuk gamepadnya. Kalau sudah kedetek, silakan buat layout gamepad. Sebelum melakukan layout game, buat dulu layout gamepad supaya nanti bisa di save layout gamepadnya, nggak usah setting lagi kalau di save layoutnya. Di sini tinggal klik saja ini, klik new. Nah, di bagian sini pilih open. Untuk gambar gamepadnya teman-teman bisa menyesuaikan. Ini ada beberapa dan ada banyak juga di sini kalau mau tampilan yang lain ya. Kalau saya ini akan gunakan yang ini saja. Lalu setelah seperti ini, di setting untuk fungsi-fungsi gamepadnya, diawali dari mulai stick yang ini, silahkan dicek checklist enable, lalu ikuti petunjuk di atasnya. Saya ulangi lagi. Nah, left gak ke ini. Saya ulangi lagi, left up. Otomatis sudah bisa. Lalu pindahkan, geser ke sini. Sekarang yang joystick kanan, enable left, sorry. Ulangi lagi, enable left up. Nah, ini jangan sampai salah ya, kalau salah diulangi lagi. Nah, untuk fungsi joystick kiri dan kanan ini sudah. Sekarang fungsi dari D-pad, pilih bagian D-pad, sama klik enable, lalu ikuti panah yang di atas ya. Saya ulangi, enable up, down, left, right. Nah, ini right-nya belum ke klik. Kalau belum ke klik, silakan klik aja ini. Nah, sekarang udah fungsi semuanya. Geser ke sini, disesuaikan dengan gambar gamepadnya. Yang selanjutnya bagian button, pilih button. Untuk bagian button di sini tinggal pencet pada gamepad di sini.
saya contohkan dimulai dari tombol segitiga. Nah sekarang langsung geserkan kalau udah muncul, bulat geserkan, X geserkan, kotak geserkan, terus R1 geser ke sini, R2 geser ke sini, L1 geser ke sini, L2 geser ke sini, select geser ke sini, start, lalu R3, dan yang terakhir L3. Setelah seperti ini, yang bawah biarkan aja, lalu klik saja OK ya. Nah untuk setting layout sekarang jangan lupa untuk di save supaya layout gamepad ya, maksudnya setting layout gamepad jangan lupa di save supaya nanti ketika buka aplikasi Xpader gak usah setting dari awal lagi. Jadi notifikasi yang sebelumnya ketika dibuka itu muncul kayak harus kayak install lagi dari awal, itu nggak akan muncul seperti itu. Caranya cukup mudah, klik saja ini tanda save ini, lalu di sini silakan kasih nama ya, nama saya contohkan karena ini udah ada juga di atas, saya contohkan Twin USB Gamepad 2 ya, lalu save, dan otomatis ini sudah nge-save. Dan teman-teman apabila nanti mau buka, pilih saja open, pilih yang tadi di save, nanti otomatis muncul lagi, gak perlu setting. Tinggal yang selanjutnya melakukan setting pada layout game ya. Oke, seperti itu untuk setting layout gamepadnya. Oke, saya harap teman-teman sudah, bagi yang belum install sudah menginstal, sudah menyimpan layout gamepadnya. Jadi kalau udah disimpan ya aman, mau nanti ditutup, di close, nggak usah setting-setting lagi ya. Dan sekarang saya akan memperlihatkan untuk settingan layout game Spider-Man 2. Nah ini untuk settingannya banyak yang tidak digunakan, seperti R1, R2, R3, L1, L2, L3 itu tidak digunakan ya, karena untuk saya cek untuk layout keyboard dan mouse-nya itu memang dikit yang fungsinya. Sebetulnya dial pad juga yang ini kalau gak digunakan gak masalah, karena fungsi yang di dial pad itu memang sama dengan ini fungsinya gitu ya, setelah saya coba. Jadi kalau mau digunakan ya boleh, kalau tidak pun gak masalah gitu untuk dial pad, karena yang digunakan itu hanya bagian ini, bagian kamera, start, select, dan ini tombol 1 2 3 4 yang digunakan. Kalau teman-teman mau settingan layout yang saya pakai, silahkan teman-teman cek aja komentar yang disematkan, saya akan share untuk settingan layoutnya. Teman-teman tinggal nanti pilih aja, kalau mau settingan ini tinggal klik open saja, lalu ya buka settingannya. Nanti otomatis kalau ya harusnya nanti seperti ini ya, kalau udah di setting layout gamepadnya nanti akan seperti ini. Mudah-mudahan gak ada masalah ya. Tapi kalau teman-teman mau setting sendiri, silahkan teman-teman bisa cek dari option games, bagian control, nanti teman-teman cek aja dan masukkan dari keyboard ke Xpader. Ataupun mau men-setting sesuai di video ini, boleh teman-teman pause aja bagian sini ya, karena bisa teman-teman lihat seperti ini. Biasa settingannya tidak ada yang diubah, tidak ada yang ininya di setting ya, bagian advanced assessmentnya enggak. Jadi ini memang biasa settingannya, tinggal ya setting, klik ini, terus klik bagian keyboard atau mouse-nya gitu. Untuk settingan ini sangat-sangat simpel. Oke, sekarang langsung saja di minimize, otomatis masuk ke sini ya. Sekarang lanjut saja untuk coba hasilnya.
langsung saja di play gamesnya. Mudah-mudahan gak usah masuk ke mode games juga bisa ya, jadi langsung play bisa mudah-mudahan. Ini karena ini kan posisi enter, ini satu itu enter, jadi bisa di skip dengan tekan tombol 1. Oke, di sini ya teman-teman bisa masuk bagian option untuk cek fungsi layout keyboardnya seperti ini ya, atau tampilan lebih bagusnya seperti ini ya. Ini hanya dikit, makanya di gamepad pun ya simpel, bisa teman-teman lihat tadi. Oke, langsung saja saya load game aja ya. Ini bekas tes gamenya. Kalau menurut saya ini untuk settingan ini cukup enak, tapi kalau misalkan teman-teman mau ubah ya silahkan. Nah, fungsi di iPad ini sama ya, seperti ini ya, sama ini di iPad juga gitu. Makanya kalau gak mau digunakan juga tidak masalah. Terus fungsi apa lagi ini ya, ini fungsi mouse mana saya lupa. Nah, ini fungsi mouse kan, mouse kiri ya, lalu mouse kan malah ke ini, ke close games ya. Sorry barusan ke close. Lalu fungsi mouse kanan kan yang ini, lompat gitu. Loading, saya kira apa ya, buat lompat, double jump ya. Terus apa lagi, ini buat nunduk ya, ini enter ya, ini fungsi enter. Kalau ya sesimpel ini untuk settingannya. Kalau ini kan ini tombol apa ya, saya lupa. Ini enter kalau nggak salah, atau ini. Oh, bentar. Saya lupa ini. Oh iya. Enter itu tombol 4 ya. Tombol 1 itu spasi buat jongkok. Nah, spasi ya. Ini spasi tombol 1, tombol 4 enter. Tombol 4 fungsinya sama dengan mouse kiri ya, untuk mengeluarkan jaring laba-laba. Kalau kesini kan bisa, nah gini ya. Kalau mau pakai jaring, mau pakai angka 1 atau angka 4 atau 3 pun sama ya. Ini pakai angka 4, ini pakai angka 3 ya, gitu. Apalagi untuk tesnya, karena tombol ini nggak digunakan ya. Ini untuk pause ya, start, select untuk lihat apa ini ya, heal, terus misi ya, select itu. Mudah ya, cukup mudah. Menurut saya ini cukup mudah. Ya, di Spider-Man 2 memang seperti ini ya. Untuk fungsi-fungsi gamepadnya, silakan teman-teman tinggal coba saja. Saya keluar aja dari gamesnya ya. Oke, ini sudah saya exit game. Oke, seperti itu untuk tesnya, dan untuk layoutnya silakan teman-teman
Kalau mau layout yang saya pakai ini, boleh cek komentar yang disematkan, atau kalau mau bikin layoutnya sendiri ya silakan, itu terserah teman-teman. Oke, seperti itu saja untuk video cara bermain Spider-Man 2 menggunakan gamepad yang biasa, gamepad yang murah meriah. Nah, bagi teman-teman yang mau request Petar Games, boleh komen di bawah. Requestan ada 2 ya. Kalau komen di bawah itu requestan reguler, kalau VIP lewat support atau interaktif. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah support dan sudah dukung Kakak Channel. Mudah-mudahan Kakak Channel kedepannya semakin baik lagi. Tidak lupa yang baru melihat video kali ini, apa salahnya dibantu untuk dukungan dan supportnya di Kakak Channel. Oke, seperti itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.